teman-teman Story Nema. Gimana? Kerjaan lancar? Lancar gak lancar, yang penting jangan lupa bahagia men, permen. Hidup di dunia cuma sekali, dibikin happy aja lah ya. Gimana kemarin? Udah nonton yang part 1 belum? Kalau belum, nonton dulu biar gak bingung sama cerita lanjutan dari study group part kedua ini. Pokoknya buat yang udah subscribe aku padamu, dan buat Balsamus Elite yang udah berlangganan, wah kasih banyak loh men, udah ngelemparin recehan kalian buat kumpulan kepala rumah tangga lemah di channel Story Nema. Ntar bakal Nema bacain satu-satu deh nama para Balsamus Elite di akhir video. Yang udah ngirim super thanks, wena. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, di sisi lain, Bu Han Kyung lagi nyari informasi terkait Hanwul ke salah satu guru di sekolah itu. Namun siapa sangka, bukannya dapat informasi berharga, Bu Han Kyung malah dapat peringatan dari guru tersebut agar nggak berurusan sama tuh murid, atau Bu Han Kyung bisa-bisa kehilangan nyawa karenanya. Tapi, meskipun dapat peringatan agar berhati-hati dari guru tersebut, ternyata Bu Han Kyung tetap manggil Hanwul ke ruangannya men. Di situ, Bu Han Kyung menanyakan keberadaan Yunwoo kepada Hanwul, namun malah dapat jawaban gak enak dari tuh kampret. Terjadilah pertarungan kata antar keduanya, hingga pada akhirnya Bu Han Kyung hanya meminta pada Hanwul agar berhenti memanfaatkan Yunwoo. Namun lagi-lagi Hanwul malah ngentengin dan nyuruh Bu Han Kyung ini nyerah aja sama murid madesu kayak Yunwoo. Ngapain sih repot-repot sama murid yang gak guna kayak gitu? Tapi ya karena kecantikan bu guru ini kayaknya emang luar dalam, dia pun ngejawab kalau sesuram apapun masa depan mereka, gak ada yang pantas direlakan. Dan perkataan Bu Han Kyung ini pun mengingatkan Hanwul pada perkataan seseorang, dan dia nganggap semua itu hanya rasa kasihan doang, karena pada akhirnya Bu Han Kyung pasti akan kecewa. Tapi tunggu bentar deh, Nema kok jadi penasaran dalaman Bu Han Kyung ini secantik apa ya? Ayo tulis tebakan kalian di kolom komen ya men. Oke, kembali lagi ke duo culun yang terjebak dalam situasi canggung di antara kerumunan cabe-cabean nih men. Di luar kelas, Gamin sama Seon mulai bingung tuh, gimana caranya bisa nemuin calon anggota study group yang bernama Lee Ji-woo itu. Untung aja, tepat di saat mereka kasak kusum gak jelas kayak tikus kepanasan, muncullah siswi anggota OSIS yang juga lagi nyariin Ji-woo. Sambil ngintip di balik jendela, mereka berdua fokus buat nyari tahu yang mana si cewek yang namanya Ji-woo. Namun begitu tahu penampakannya, Seon seketika pesimis men. Soalnya dedek gemes yang bernama Lee Ji-woo itu ternyata saudari kembarnya Lee Yunwoo. Jadi ya hampir mustahil kalau Ji-woo bakal gabung ke dalam kelompok belajar. Dan saat dua culun lagi sibuk galau, ternyata di dalam kelas cewek sedang terjadi kericuhan men. Jadi si dedek gemes Ji-woo tadi habis ditampar oleh siswi OSIS barusan yang bernama Hwang Mi-hye. Saat itu Mi-hye ngelampiasin amarahnya karena Ji-woo gak ngelakuin apa yang dia perintahkan sebelumnya. Gak berhenti di situ, Mi-hye juga ngerampas cetakan rencana belajar UTS depan yang udah dibuatin sama Dek Hewon, dan bahkan ngebuang cetakan itu men. Nah, tepat di saat si lampir Mi-hye mau nampar Dek Hewon, Ji-woo langsung menahan tangan Mi-hye dan bilang kalau Mi-hye hanya boleh berlaku kasar ke dia doang, jangan ke Hewon. Namun siapa sangka saat Mi-hye meludahkan permen karet ke arah kertas cetakan rencana belajar UTS, Gamin tiba-tiba muncul secepat kilat melindungi cetakan kertas sembari mengutarakan kekagumannya untuk si pembuat rencana belajar itu men. Masalah satu belum kelar, malah muncul masalah baru. Kim Kyu-jin, si ketua OSIS kampret, mendadak masuk ke kelas dan langsung menegur Gamin yang udah ngalahin Yunwoo. Dia juga bilang kalau Gamin udah ngeganggu ceweknya. Gamin yang gak tahu kalau Ji-woo adalah pacar Kyu-jin pun segera diseret keluar oleh Seon agar situasi gak semakin canggung. Terjadilah sandiwara cinta di dalam kelas. Kyu-jin yang seolah cemburu nyuruh Ji-woo menunjukkan kedua tangannya untuk mendapat hukuman. Dan anehnya, Ji-woo nurut-nurut aja tuh men.
Namun sekali lagi, tepat di saat Kyujin mau mukul, permen karet tiba-tiba menempel indah di pipinya, diiringi dengan kemunculan Gamin, men. Konfrontasi singkat sempat terjadi antara Gamin dan Kyujin, sampai akhirnya... Singkat cerita, Gamin sama Seyon udah balik ke perpustakaan dan lagi ngebahas soal OSIS nih ceritanya. Seyon bilang, siapapun yang bikin keributan dengan OSIS udah dipastikan kalau mereka nggak bakalan bisa sekolah dengan tenang. Terjadilah perdebatan tipis di antara keduanya, sampai nggak lama Daewon datang dan mengungkapkan kepada mereka berdua kalau dialah yang udah pakai nama Jiwoo untuk ngedaftar di kelompok belajar. Semua itu dia lakukan agar Jiwoo nggak sendirian lagi setelah Hewon pindah dari STM Yusong Entar karena ayahnya mau dipindah tugasin. Dalam kesempatan itu, Hewon ceritain pengalamannya semenjak masuk ke STM Yusong yang selalu dibully sama Mihe. Saat itulah Jiwoo datang ngebantu hingga mereka pun semakin deket dan gak ada lagi yang berani ngebully dia. Namun semenjak saudara laki-laki Jiwoo yaitu Yunwoo dirampok saat bekerja untuk Hanwul dan pada akhirnya minjem duit ke Kyujin, masa-masa tenang Jiwoo akhirnya mulai berubah jadi surem, men. Jadi begitu Kyujin tahu kalau Yunwoo adalah saudara Jiwoo, dia pun memanfaatkan hal tersebut. Dia bersedia minjemin duit asal Yunwoo siap melakukan sesuatu untuknya. Dan tanpa berpikir panjang, Yunwoo langsung melakukan perintah Kyujin itu, sementara si kampret Kyujin sendiri ngerekam aksi Yunwoo itu. Dari hasil rekaman video itulah, Kyujin akhirnya bisa mengendalikan Jiwoo seperti boneka tanpa membalas sedikit pun demi saudaranya satu-satunya, men. Ngedengar cerita Daewon, Gamin seketika tergerak dan bertanya kepada Seyon apakah dia keberatan karena kehidupan sekolah kedepannya pasti bakalan lebih rumit. Ngelihat tatapan memohon yang tulus dari Daewon, Seyon pun ngejawab, The power of tatapan cewek. 그 영상은 어딨어? Di ruang OSIS, dua anggota OSIS lagi nyariin flash disk yang bikin mereka penasaran, men. Mereka kepo aja, video apaan sih yang disimpan Kyujin sampai-sampai bikin Daewoo bisa kicep kayak gini. Jadi, para kampret ini juga berniat pengen manfaatin Daewoo dengan menggandakan video tersebut. Namun apesnya belum sempat berhasil, Kyujin udah nongol dan... 불러주면서 보장받는 놈들이야. 이게 그렇게 궁금해? 너 아파트 리그로 약속한 거 아니었어? Tapi emang pada dasarnya mereka adalah sekumpulan bajing buntung. Kyujin malah ngajak mereka buat ngupload tuh video ke B-Station, man. Pokoknya pikirannya dipenuhi dengan segala macam kebusukan yang mungkin pantas buat dijadiin tempat sampah. Dia juga dengan PD-nya bilang kalau duit yang dia pinjemin ke Yunwoo sebenarnya bukan duitnya, melainkan duit yang dibawa oleh Yunwoo sendiri yang secara nggak langsung menyiratkan kalau dialah perampok itu. Nah, ngedenger itu, Gamin yang udah ngumpet di dalam loker akhirnya nggak bisa nahan lagi, men. Sampai kemudian... Begitu kelar numbangin para kroco, tatapan Gamin seketika tertuju pada flash disk yang tertancap di PC itu. Bahkan saking fokusnya, dia nggak ngegubris semua ejekan Kyujin dan langsung menyerangnya. Dia sengaja ngalah dari Kyujin biar bisa ngambil tuh flash disk tanpa kendala. Dan begitu target telah didapatkan, akhirnya showtime. Namun apesnya, pas dia mau cabut dari ruangan itu, anggota OSIS lainnya datang dan langsung ngedorong masuk lagi ke ruang OSIS yang membuatnya harus bertarung seorang diri ngelawan mereka semua, men. Saat itu, Kyujin hanya tersenyum sinis karena dia berhasil mindahin video itu ke PC dan proses upload ke B-Station telah berjalan. Sementara Gamin masih dalam posisi terjepit di antara ketek para kampret. Di sisi lain, Seyon dan Hewon yang khawatir Gamin bakal kenapa-napa membuat strategi dengan menyuruh Daewon untuk membuat keributan di depan ruang OSIS demi menarik perhatian dengan cara mengumpat sekencang-kencangnya. Tapi ya, karena Daewon ini gadis kalem yang gak pernah ngomong kasar selama hidupnya, dia gak bisa ngelakuin itu, men. Sampai gak lama, Jiwoo muncul dan ngelihat Hewon sama Seyon yang kelihatan lagi panik gitu.
Dijelasin dia tuh sama Daewon tentang apa yang saat ini sedang terjadi. Kesel, kecewa, malu, menggerogoti sanubari Jiwoo. Begitu dia tahu kalau dia udah ngebebanin orang banyak, Jiwoo pun segera menuju ruang OSIS dengan ditemani oleh Haewon. Namun siapa sangka, bahkan sebelum mereka berdua sampai di ruang OSIS, tiba-tiba Gamin ngacir sambil ngebopong PC yang tentu aja bikin duo dedek gemes terpelongo men. Bahkan Pak Hyunil juga ikutan terpelongo-pelongo tuh. Tapi apesnya, karena dikejar dengan brutal, Gamin akhirnya terjerembab dan PC itu pun meluncur ke arah Seon. 이것만 부수면 Gamin pun segera bangkit menghalangi para OSIS dan berteriak menyuruh Seon agar segera mengamankan PC itu. Tanpa menunda, Seon pun segera membawa PC itu menuju ke atap sekolah dengan mengecoh para anggota OSIS. Dan begitu sampai di atap sekolah, Seon bingung tuh pas mau ngebongkar tuh PC, sampai nggak lama Kyujin udah nongol aja nih men. Dalam kondisi terpojok itulah, Seon akhirnya ngebuang PC itu dari atap gedung. Yang tentu aja hal itu membuat Kyujin menjadi murka dan berniat menghabisi Seon. Namun siapa sangka, Dek Jiwoo tiba-tiba muncul dengan anggunnya dan kemudian... 미친년이 Sementara Gamin yang kupingnya lagi diseret oleh Pak Hyunil memeriksa kantongnya, namun menyadari kalau flash disknya jatuh men. Ngeliat itu, Haewon pun berniat untuk mengambilnya, tapi dia keduluan tuh sama Minhee. Haewon cuman bengong ketakutan menghadapi Minhee, sampai akhirnya Minhee telah menghilang dari pandangannya. Namun meski dilanda dilema, Haewon sadar kalau dia harus merebut flash disk itu demi Jiwoo. Seketika, Haewon teringat dengan perkataan Jiwoo, walaupun dia dipukul, pasti dia bakalan mukul balik. Yang akhirnya, setelah mengumpulkan tekad dan keberanian, Haewon pun mengumpat dengan keras untuk pertama kalinya, men. Ngedengar umpatan dari Dek Haewon, Minhee pun geram dan segera berlari ke arah Haewon. Begitupun sebaliknya, Haewon berjuang melawan rasa takutnya, melompat dan menabrakkan tubuhnya hingga kemudian Jiwoo yang datang di waktu yang tepat pun langsung memuji Haewon kalau dia saat ini udah cocok jadi siswi STM Yuseng. Tapi yang mengejutkan adalah Yunwoo juga ikutan muncul tepat setelah Kyujin lewat dibopong oleh tim medis. Ternyata nih men, sebelumnya Hanwul udah ngasih tahu si Yunwoo kalau dia dan saudarinya udah dijebak oleh Kyujin. Soalnya yang ngerampok Kyujin, yang minjemin duit juga Kyujin. Padahal tuh duit hasil dari ngerampok Yunwoo. Dia juga ngasih info kalau video rekaman Yunwoo itu dijadikan senjata oleh Kyujin buat ngancem dan ngendaliin Jiwoo. Lalu Hanwul nyerahin pisau ke Yunwoo dan ngedorong dia untuk menghabisi Kyujin men. Hingga akhirnya begitu Yunwoo tiba di sekolah, dia langsung bertekad untuk menghilangkan nyawa Kyujin. Namun sialnya justru Bu Han-kyung yang menerima serangan Yunwoo men. Kita pun dibawa flashback ke saat Bu Han-kyung memeriksa biodata Yunwoo, di mana Yunwoo dan Jiwoo adalah dua bersaudara yang tinggal di panti asuhan sejak kecil. Mereka telah saling bahu-membahu dan Yunwoo rela melakukan segalanya untuk ngebantu Jiwoo. Dan sebelum kehilangan kesadarannya, Bu Han-kyung berjanji akan membantu Yunwoo. Para murid tentu aja terkejut menyaksikan kejadian itu. Gamin pun segera bergegas menghampiri dan menggendong Bu Han-kyung ke rumah sakit agar kejadiannya lebih buruk tidak menimpa guru favoritnya itu men. Saat ini, Seon, Haewon, dan Gamin lagi harap-harap cemas menunggu proses operasi Bu Han-kyung di rumah sakit. Dan alhamdulillahnya proses operasi berjalan dengan lancar men. Gak lama Jiwoo terlihat sangat gundah di lorong bangsal rumah sakit antara masuk atau enggak. Tapi karena rasa tanggung jawab yang menghantui, Jiwoo pun memutuskan untuk menanggung semua perbuatan Yunwoo dengan meminta maaf kepada Bu Han-kyung secara langsung. Alhamdulillahnya lagi, dia pun langsung disambut ramah oleh Bu Han-kyung serta member kelompok belajar. Dan begitu Jiwoo menerima ajakan Gamin untuk bergabung, Jiwoo pun kini resmi menjadi member kelompok belajar yang keempat men. Besoknya nih, Gamin dan anggota kelompok belajar lainnya memulai pertemuan pertama mereka nih ceritanya.
yang ngobrol-ngobrol, belajar, rumpi, pokoknya suasana cukup seru lah ya. Bagi mereka, kalau Neymar mah oke belajar lama-lama. Namun siapa sangka, pas lagi seru-serunya ngobrol, lah kok tiba-tiba. Dan ternyata itu adalah perbuatan si kampret Tae-oh, sang peringkat pertama di angkatan anak kelas 1 yang berniat menantang Gamin karena udah ngebikin keok para OSIS yang merupakan angkatan kelas 2. Ngedenger itu, Gamin tentu aja langsung nggak ngapa-ngapain. Sementara si kampret Tae-oh yang dicuekin sedari tadi tiba-tiba nyuruh anak buahnya untuk menyeret salah satu murid berambut api yang berniat gabung ke kelompok belajar. Gak cuman itu, bahkan Tae-oh manas-manasin Gamin dengan mengsobek-sobek formulir pendaftaran tersebut sambil ngelemparin kata-kata ancaman bakal ngebikin para calon anggota kelompok belajar babak belur. Ngedenger itu, baru deh Gamin segera melotot menyemburkan kemarahannya dan terjadilah. Melihat kegagahan Gamin di depan matanya, si kampret rambut api yang diketahui bernama Lee Jun ini pun seketika terkesima, terpana, dan terkagum-kagum sampai kita pun akhirnya dibawa flashback ke masa lalu Lee Jun man. Dimana saat itu Lee Jun selalu ingin menjadi yang terkuat di sekolahnya, walau dia selalu keok meskipun terus berlatih kanuragan mati-matian. Sampai suatu hari, Lee Jun mendengar tentang STM Yusong, sebuah tempat yang cocok untuk menggemblengnya jika ingin bertambah kuat. Lee Jun pun akhirnya masuk ke STM Yusong dan mengalahkan semua murid kelas 1 sampai mencapai peringkat 17. Namun peringkatnya terhenti dan gak bisa naik lagi karena selalu kalah dan membuatnya harus bertahan di peringkat 17 selama ini. Begitu melihat pertarungan Gamin dan Yunwoo yang penuh adrenalin tempo hari, Lee Jun pun bertekad untuk mendaftar di kelompok belajar dengan tujuan pribadinya dalam menaklukkan STM Yusong. Apalagi sekarang dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Gamin numbangin Tae-oh, sang peringkat pertama kelas 1 dengan sangat luar biasa. Lee Jun pun semakin bersemangat untuk ikut kelompok belajar, men. Namun siapa sangka Gamin yang bisa membaca niat Lee Jun pun menolak mentah-mentah karena dia nggak mau Lee Jun bergabung dengan kelompok belajar cuman untuk pergedebukan. Walau begitu, Gamin dengan fair bakal ngizinin Lee Jun masuk ke kelompok belajar dengan syarat Lee Jun berhasil lulus tes tulis yang bakal dia kasih. Namun menariknya, demi menunjukkan kesungguhannya, Lee Jun pun setuju mengikuti tes itu dengan fokus yang membara. Sementara Gamin, Seyeon, Jiwoo, dan Haewon pamitan pergi ngejenguk Bu Han-kyung ninggalin Lee Jun seorang diri, men. Nah, tepat di saat Lee Jun ngerjain soal tes seorang diri, datanglah seonggok pria misterius bertampang gahar dan ngira kalau Lee Jun adalah si Gamin. Karena sedikit curiga dengan penampilan tuh om-om, Lee Jun pun ngaku-ngaku kalau dia emang beneran Gamin. Dan tanpa banyak cincong lagi, om-om itu pun langsung mengajak Lee Jun pergi. Tapi ada sesosok murid yang ternyata ngeliat kepergian mereka, men. Wah, mulai menegangkan nih. Di tengah perjalanan, Lee Jun mendadak keinget dengan masa kecilnya yang selalu dibully dan si An Taiwan selalu ngebantu dia. Tapi begitu mereka beranjak dewasa, Taiwan bergabung dengan White Lead atau Yeonbaek Family dan memilih ninggalin Lee Jun, man. Kembali ke masa kini, di mana om-om itu ngebawa Lee Jun ke suatu gudang terpencil dan menyuruh Lee Jun untuk mengikutinya masuk ke dalam gudang yang terlihat cukup suram. Sampai tibalah mereka di tempat yang cukup luas dengan sebongkah mobil mewah di depannya. Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Oh Jang Ho yang merupakan salah satu anggota White Lead atau Yeonbaek Family yang bertugas merekrut murid sekolah untuk dijadikan pasukan cadangan White Lead. Dia ngasih tahu kalau ini adalah sebuah ujian untuk merekrut pasukan cadangan di mana murid peringkat 1-3 dalam hal pergedebukan di setiap sekolah bisa mengikuti ujian ini. Walaupun kesempatannya hanya satu kali, tapi hadiahnya adalah mobil sport mewah yang udah kita lihat sebelumnya, men. Gila, men, hadiahnya. Jang Ho juga ngasih tahu kalau bakalan ada orang-orang yang bakal menghadangnya dan mereka adalah senior-senior yang udah lulus jadi pasukan cadangan White Lead. Para kampret itu adalah Bi Hwan, Se Yubi, dan Gwan Woo, men. 준비됐어?
Sementara Gamin, Hewon, Seyon, dan Jiwoo yang kembali ke sekolah ngelihat kalau Lee Jun udah nggak ada di perpustakaan dan langsung mengecek tes ujian Lee Jun yang sebenarnya lumayan baik. Sampai tiba-tiba Kyunhyuk yang merupakan murid yang melihat kepergian Lee Jun sebelumnya muncul dan ngasih tahu kalau Lee Jun telah dibawa oleh anggota geng White Lead. 조포경제학교란 말이 그 괜히 있는 말 아니란 말이지. Oke, kembali ke gudang terpencil, di mana saat itu Jang Ho sangat kecewa karena ngelihat kalau Gamin yang merupakan peringkat 1 di sekolah ternyata hanya sebatas ini. Dan begitu menyadari kalau si rambut api ini nggak sesuai dengan rumor, Jang Ho pun mendaratkan salam bogem ke Lee Jun hingga terpental jauh, men. Namun tiba-tiba setelah mengatakan kalau Lee Jun telah berhasil lulus tes masuk kelompok belajar, Gamin pun menyuruh Lee Jun untuk datang ke sisinya. Namun apesnya, Jang Ho malah menahan Lee Jun dengan kakinya dan bilang kalau tes White Lead akan diulang dan Gamin bisa lulus kalau berhasil ngambil Lee Jun dari kakinya. Di waktu yang sama, Detektif Taiman dan Detektif Dok Yun sedang mengobrol empat mata nih, men. Saat itu, Detektif Taiman cukup frustasi gara-gara abis nanganin si Hanbul yang gak kayak anak muda pada umumnya. Sampai gak lama, Detektif Taiman ngeliat Daewon dan Seyon yang datang sambil gemetaran di depan kantor polisi. Jadi, mereka berdua telah memutuskan untuk meminta bantuan polisi daripada ikutan ke sarang preman. Sementara Gamin, Jiwoo, dan Kyunhyuk bertugas untuk datang ke lokasi sarang preman. Nah, karena emang gak bisa menyelesaikan masalah dengan jalur damai, Gamin CS pun mulai memilih lawan masing-masing, men. Jiwoo ngelawan Bihuan, Kyunhyuk ngelawan Guanwu, dan Gamin ngelawan Seiyubi. Setelah cukup mudah menumbangkan lawannya, Gamin pun mulai ngebantu numbangin lawan Jiwoo. Lalu disusul dengan ngebantu numbangin lawan Kyunhyuk. Dan setelah semua tumbang dan hanya tersisa Jang Ho, Gamin pun segera berlari menyerang. Sampai kemudian namun siapa sangka Gamin sengaja menerima semua pukulan Jang Ho dengan maksud agar Lee Jun bisa terbebas dari kaki Jang Ho, men. Hingga akhirnya ketiga trio wek-wek ini pun mulai menyerang Jang Ho secara bersamaan. Namun semua itu terlalu sulit bagi mereka. Di tengah pertarungan itu, Jang Ho cukup penasaran dengan tindakan Gamin yang rela nolongin pria gak guna kayak Lee Jun ini. Namun yang mengejutkan dengan jawaban Gamin adalah Lee Jun bukanlah pria tak berguna, melainkan seseorang yang telah dia anggap sebagai rival. Dengar kata-kata Gamin tersebut, Lee Jun pun tersentuh dan seketika memiliki energi untuk sedikit bangkit, men. Dan ketika Gamin mulai berdiri, dia pun bersiap untuk mengeluarkan jurus yang telah dia pelajari dari pamannya, yang disebut jurus kampret kentut menahan nafsu. Hingga keseruan pun dimulai kembali. Gak lama, ketika Kyunhyuk berniat menginterogasi Jang Ho, mobil yang selama ini dikira kosong mendadak menyala dan akan menabrak Gamin. Lee Jun pun dengan cepat melompat mendorong Gamin dan Gamin pun langsung refleks menarik Lee Jun hingga keduanya pun berhasil selamat. Mobil itu akhirnya putar balik, lalu si Min Hwan keluar dari mobil dan langsung menawari Gamin untuk bergabung dengan geng White Lead. Tapi ya jelas ditolak mentah-mentah lah. Namun emang dasar si Min Hwan ini tengilnya minta ampun, dia malah memprovokasi Kyunhyuk yang membuat Kyunhyuk mendadak menyadari kalau Min Hwan terkait dengan kematian ibunya, men. Seketika Kyunhyuk pun mengejar Min Hwan yang kabur dengan mobilnya dan bertepatan dengan itu Seyon sama Daewon datang bersama Detektif Taiman dan polisi untuk menangkap geng White Lead, men. Nah, begitu semua begundal White Lead telah diamankan, Detektif Taiman mulai ngasih wejangan tuh ke para pemuda-pemudi tunas bangsa. Ya, walaupun Daewon yang selama ini terkenal kalem, sempetnya damprat Detektif Taiman gara-gara kesel ngedengar ocehannya.
Dan sebagai permintaan maaf, Detektif Taiman akhirnya ngasih kartu namanya ke mereka, seraya berjanji akan siap sedia mengayomi dan langsung bergerak begitu dibutuhkan, meskipun dia lagi boker, men. Luar biasa. Polisi berdedikasi. Gak kayak... sudahlah. Oke, perkara udah kelar nih. Tapi mereka mendadak linglung begitu ngelihat kalau Gamin udah ngilang, men. Dan ternyata dia udah ngacir duluan naik bis sambil menelpon ibunya minta maaf sekaligus janji gak bakal pulang telat lagi. Biuh, anak baik nih, senggol dong. Sementara Bu Han Gyong dapat laporan dari Detektif Taiman kalau dia yakin kelompok belajar sedikit demi sedikit pasti bisa merubah STM Yuseong. Di waktu yang sama, Hanwul sama Minwan lagi nongki berdua, dan saat itu selain foto Bu Han Gyong, Hanwul juga menandai foto Gamin dengan bintang 4, men. Masih di malam yang sama, kelompok belajar Wele-Wele mulai bikin grup WhatsApp untuk menyambut anggota baru mereka, yaitu Lee Jun. Dan seiring berjalannya waktu, mereka mulai melakukan sesi kelompok belajar dan terus saling mendukung satu sama lain. Hingga suatu pagi, di saat mereka berlima berangkat bersama-sama ke sekolah, Kyujin dan antek-antek OSISnya masih mencoba untuk mempersulit Gamin dan yang lainnya. Sampai tiba-tiba, Bu Guru cantik datang ngebantu kelompok belajar, sehingga para kampret OSIS pun hanya bisa gigit jari. Gak lama, Bu Han Gyong harus menghadap wakil kepala sekolah untuk melaporkan keberhasilan kelompok belajar yang telah mendapatkan 5 anggota. Selain itu, beliau juga ngelaporin keterlibatan Hanwul atas tindakan Hyunwoo tempo hari. Yang tentu aja, hal itu ngebikin wakil kepala sekolah terkejut ngelihat nama Hanwul tertulis dalam laporan itu. Oke, kini saatnya Bu Han Gyong ngumpulin semua personil kelompok belajar Wele-Wele untuk mengumumkan informasi penting terkait perjalanan studi banding ke sekolah lain yang akan segera dilaksanakan. Mereka tentu aja sangat antusias karena menurut Bu Han Gyong dalam studi banding tersebut mereka akan mendapatkan wawasan baru tentang situasi dari sekolah terkemuka di Seoul sekaligus bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kelompok belajar mereka ke depannya. Singkat cerita, personil kelompok belajar pada nunjukin semangat 45 nih ceritanya. Daewon pakai baju unyu, Daejiwoo pakai baju semriwing, Seon yang biasa-biasa aja, dan Lee Jun yang... sudahlah. Dan cuman Gamin doang sih yang nggak kelihatan batang singkongnya. Mereka berempat pun mulai melangkah dengan kemantapan. Sampai tiba-tiba bendera yang dibawa Lee Jun mengganggu 2 kampret jalanan, men. Tentu aja 2 kampret itu pun gak terima. Alhasil... Waduh, malah premannya yang keok. Gak lama, tepat setelah ngeberesin 2 preman kampret tadi, Bu Han Gyong datang dan langsung nanyain keberadaan Gamin yang belum nongol sampai sekarang. Ya, demi menutupi aib sang ketua kelompok mereka pun ngasih alasan kalau Gamin mungkin agak telat karena saking groginya mau ketemu sama murid-murid pinter dari sekolah Bonafide di Seoul. Dan tanpa basa-basi lagi, mereka pun cus ke TKP. Jadi, sekolah yang mereka tuju bernama SMA Manil, men. Lee Jun, Jiwoo, Haewon, dan juga Seon terlihat sangat terpukau untuk melihat kemegahan gedung SMA Manil. Mereka pun segera disambut oleh Pak Wuyol, salah satu guru di SMA Manil yang merupakan senior Bu Han Gyong di kampusnya dulu. Abis basa-basi bentar, mereka pun segera diajak tur singkat di dalam gedung oleh Pak Wuyol sembari memberikan beberapa informasi tentang prestasi SMA Manil. Hingga tibalah mereka di tempat kelompok belajar SMA Manil dan Pak Wuyol pun memperkenalkan mereka dengan sang ketua kelompok belajar SMA Manil yang sangat ramah sekali bernama Jae Hee-man. Oke, sambil nungguin Gamin yang terlambat, mereka mulai duduk bersama. Daewon sama Seon kelihatan excited banget tuh ngelihat segala sesuatu yang ada di kelompok belajar SMA Manil. Tapi tidak dengan 2 petakilan. 근데 가민이는 왜 안 오지? 문자 보낸 거 맞아? 단톡방에 올렸잖아. 당연하지. 우리가 벌레 같은 거야. Karena mulai nggak tenang, Lee Jun akhirnya nanyain, kok Gamin belum nongol-nongol ya? Dan terungkaplah sudah kalau ternyata Jiwoo udah salah ngetik nama sekolah tujuan di grup WhatsApp, men. Sekolah yang harusnya Manil malah ditulis Mani. Udah gitu SMA Mani beneran ada lagi. Sebelahan lagi. Cuman kondisinya 197 derajat jauh berbeda, men. Dan karena kesalahan pengetikan Jiwoo itulah Gamin akhirnya menuju ke SMA Manik tersebut dengan senyum merekah di bibirnya. Sampai tiba-tiba
Tersambung. Ending yang mengkoplakkan. Masa-masa sekolah emang masa-masa yang indah. Pengen deh nema sekolah lagi. Pengen godain guru cantik ya. Canda istri, jokes nyari duit nih. Dan mulai detik ini, Nema bakal nyebut atu-atu deh para Balsomers Elite yang udah gabung di story Nema. Ada Pintu WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bung Tel, Anasi, Nana, Alex Peter, Ziti Botti, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J. Maling Konor, Aca, Rachel Tobi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Vans Halten Saren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sarul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nobi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febri 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Exis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugila, Nilam Cahaya, Aloysius Valley, Borobudur VW Wisata, Ulun Galuh Official, Katung Jamban, Maren, Ayot Lina, Hanif Ganteng, Liza Sirai, Jumke, Sivo Shiva, Zikri 2 Aja, Sukresno DK, Onoderasu, M. Wildan Yusufi, Onggo Priyonggo, Nurmanto Hussein, Emmanuel WK, Tik Andrian, M. Yusufa, Bima Prasetyo, Miki Kuza, Tina Chati, Fandi TW, Barkah S. Jojo, Zaki, MF Andrian, Rizky Xiaomi, Hai Channel, Desta Pandi, Toto Wibowo, Bugis Ulah, Adel Adam Simanulang, Icang Cangcut, Rian Hotel, Kukang, Dedi Sihombing, Bayu Kepri Ando, Haris PGN 01 spasi 01, Ikhtas Abdul Ar-Rashid, Richardo, Benny Chong, Bernard Lee, Ida Nisti, Sar Ihsan, Putra Erna, Martin Dirga Trans, Robi Sodikin, Ikhwan Suwarso, Putra Nasrisah, Henry Awan, Muhammad Wahyu, Fadlan Firdaus Zaman, RX King, Rose Yus, Amput Iyut Bua, Wahyudin Saleh, Aris Munandar. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.